Keturunan kerajaan Majapahit tersimpan suatu cerita manusiawi yang mungkin jarang terdengar. Kita akan mengupas sisi tersembunyi dari kepemimpinan Hayam Wuruk, seorang raja yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kerajaan Majapahit, sebuah peradaban bercorak Hindu-Buddha yang digawangi oleh Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana, menjelma pada abad ke-13. Nama Majapahit sendiri terinspirasi dari buah maja, wilwa, yang ditemukan oleh para pekerja saat membuka hutan tarik. Buah ini, saat dimakan, mengandung rasa pahit, tikta, memberikan identitas unik pada kerajaan ini. Raja yang mendominasi masa kejayaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk, seorang putra dari Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana alias Cakradara. Ibunya, sebagai putri Raden Wijaya, menautkan garis keturunan kerajaan ini. Gelar Sri Rajasa Nagara melekat pada Hayam Wuruk, yang memerintah selama 39 tahun, mulai dari tahun 1350M hingga 1389M, sejak naik tahta pada usia 16 tahun, menggantikan Tribhuwana Tunggadewi. Hayam Wuruk menjalani masa kepemimpinan bersama Mahapatini, Gajah Mada, dengan penuh gemilang. Beliau juga menikahi Sri Sudewi, putri Wijaya Rajasa, Rewenkar, dengan gelar Paduka Sori, dan memiliki putri bernama Kusumawardhani, yang menikah dengan Raja kelima Majapahit, Wikramawardhana. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit mencapai puncaknya, meluas dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Keberhasilan ini tidak hanya sebatas kekuasaan, tetapi juga ditandai oleh hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Sejarawan Agus Arismunandar menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti sistem pemerintahan efektif, stabilitas pemerintahan, kehidupan beragama yang baik, upacara kemegahan di istana, perkembangan seni, perdagangan Nusantara yang lancar, kebijakan politik terhadap Nusantara, dan pengakuan internasional turut mendukung kemajuan Majapahit. Salah satu peninggalan bersejarah dari masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah Prasasti Canggu, yang berasal dari tahun 1358 Masehi. Prasasti ini mencatat nama-nama desa penyeberangan yang juga berfungsi sebagai pelabuhan sungai, seperti Canggu, Nusa, Temon, Mabur, Godong, Rumasan, Randu Gowo, Wahas, Nagara, dan Sarba. Selain itu, Candi Pari di desa Candi Pari, Porok, Sidoarjo, menjadi monumen cagar budaya yang terbuat dari susunan batu bata, menyerupai pura di Bali, menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Di balik gemerlap kepemimpinan Hayam Wuruk di kerajaan Majapahit, rupanya tersembunyi sisi manusiawi yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Menurut catatan Kakawin Negara Kertagama, Hayam Wuruk kerap melakukan lawatan turun ke bawah, atau yang dikenal sebagai turba, untuk langsung melihat kondisi wilayah bawahan kerajaan Majapahit. Tak tanggung-tanggung, Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti Pajang, Lasem, Pantai Selatan Ladoya, Lamajang, Lumajang, Sempur, Blitar, hingga wilayah Simping yang diresmikannya pada tahun 1362 sampai tahun 1363. Keunikan Hayam Wuruk terletak pada keberaniannya menjelajahi tanah kekuasaannya, suatu hal yang jarang dilakukan oleh raja pada masanya. Selama perjalanan turba, Hayam Wuruk tak hanya menyaksikan kemajuan wilayahnya, tetapi juga menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan. Beliau sering beristirahat di asrama-asrama Brahmana, melihat putra-putri Majapahit belajar,
dan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan candi sebagai simbol kebesaran kerajaan Majapahit. Kepedulian terhadap pendidikan juga tercermin dari keberadaan perpustakaan Majapahit, terutama Sana Pustaka, yang mencerminkan minat kajian dan arah pembangunan kerajaan pada masa Hayam Wuruk. Perpustakaan ini menjadi saksi bisu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang politik, filsafat, seni, dan agama. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Hayam Wuruk tidak terlepas dari dukungan para guru, tenaga pengajar, dan ahli dalam berbagai bidang, seperti filsafat, agama, dialektika, dan sastra. Melalui perjalanan Turba ini, Hayam Wuruk berhasil menjalin hubungan baik dengan wilayah-wilayah bawahannya dan memahami kehidupan masyarakat Majapahit yang mayoritas adalah petani. Selain kepeduliannya terhadap pendidikan, Hayam Wuruk juga dikenal sebagai raja yang dekat dengan rakyatnya. Beliau tak segan untuk menari, melawak, bahkan bernyanyi jika diminta oleh pembesar. Suaranya yang merdu dan menyayat hati menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan, dalam kegiatan menari topeng sambil melawak, Hayam Wuruk mengundang permaisurinya untuk mengiringi dan berduet dengannya. Keahlian mendalang juga menjadi salah satu bakat yang dimiliki oleh raja yang memahami seni dan budaya. Dalam kegiatan Turba, Hayam Wuruk juga memberikan perhatian besar pada kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya menjadi bukti konkret kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Prasasti dan tanggul-tanggul sungai peninggalan Majapahit juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjang ekonomi petani, yang merupakan pilar utama masyarakat pada masa itu. Majapahit pada masa Hayam Wuruk bukan hanya menjadi kekuatan agraris, tetapi juga pusat perdagangan yang mampu menjalin hubungan internasional dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Cina, Ayodhya, Siam, Champa, dan Kamboja. Selain itu, penerapan sistem pajak pada warganya, termasuk pajak usaha, tanah, profesi, orang asing, dan eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan tata kelola ekonomi yang canggih pada masa itu. Mata uang yang digunakan pada masa Hayam Wuruk, seperti uang gobok dengan motif lokal, memberikan gambaran tentang kemajuan ekonomi dan perdagangan yang berkualitas. Sumber penghidupan masyarakat Majapahit bukan hanya dari pertanian, melainkan juga dari perdagangan antar pulau dan internasional. Berbagai penyeberangan dan kota pelabuhan, seperti Canggu, Trum, dan Surabaya, menjadi bukti kegiatan perdagangan Majapahit yang melibatkan komoditas seperti garam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Dengan segala keunikannya, Hayam Wuruk menjadi pemimpin yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan politik dan militer, tetapi juga memahami dan peduli terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya. Keberanian, kecerdasan, dan kepedulian Hayam Wuruk membentuk era kemasan Majapahit yang tetap dikenang dalam sejarah Nusantara. Kisah menarik seputar hubungan Raja Majapahit, Hayam Wuruk, dengan Mahapati Gajah Mada terungkap usai tragedi Perang Bubat. Perang tersebut menyebabkan kematian Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda, yang juga calon istri Hayam Wuruk. Tak hanya itu, orang tua Pitaloka dan beberapa pejabat penting juga tewas dalam pertempuran tersebut. Perang Bubat dipicu oleh ambisi Gajah Mada untuk membuat Sunda tunduk sebagai negara taklukan, dengan mengatur pernikahan politis antara Hayam Wuruk dan putri Raja Sunda. Namun, tragedi ini berakibat pada penyalahgunaan Gajah Mada sebagai kambing hitam atas kegagalan pernikahan tersebut. Setelah peristiwa dramatis tersebut, Hayam Wuruk lantas menyerah. Konon, Raja Majapahit ini tetap melanjutkan tradisi blusuk ke wilayah kekuasaannya. Setelah Perang Bubat, blusukan Hayam Wuruk diarahkan menuju timur ibu kota Majapahit. Tujuannya bukan hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan keamanan wilayahnya,
khususnya Lamajang yang sering dilanda peperangan dan ketidakstabilan politik. Gajah Mada, setelah diistirahatkan pasca Perang Buban, turut mendampingi Hayam Wuruk dalam kunjungan ke Lamajang. Mansur Hidayat dalam bukunya, Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru, menjelaskan bahwa kunjungan ini terjadi pada 1359 Masehi ke bekas wilayah kerajaan Lamajang Tigang Juru. Selain Hayam Wuruk dan Gajah Mada, rombongan ini juga melibatkan para menteri, tanda, pendeta, pujangga, abdi istana, dan ribuan pasukan pengawal. Kunjungan ini menjadi sangat penting karena Lamajang kerap mengalami pergolakan. Rombongan kerajaan Majapahit menelusuri wilayah timur ibu kota mereka selama 3 bulan. Perjalanan mereka tak hanya mengunjungi tempat-tempat strategis, tetapi juga belusukan ke rakyatnya. Dampar, yang terletak di pinggir pantai, menjadi tempat beristirahat rombongan. Di sini, mereka menikmati pemandangan indah pantai dan bersantai. Perjalanan dilanjutkan ke Patunjungan, Kasogatan Bajraka, hingga daerah Talat Wajah yang merupakan wilayah pengungsi akibat seringnya peperangan antara Majapahit dan Lamajang selama 43 tahun. Kisah belusukan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini menjadi potret unik dari seorang raja yang tidak hanya terlibat dalam diplomasi politik tetapi juga meresapi langsung kehidupan dan kebutuhan rakyatnya. Sebuah catatan berharga dalam sejarah Majapahit yang menampilkan kebijaksanaan dan kepedulian seorang pemimpin. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please.